diduga aset-aset yang didapat dengan tindakan yang melanggar melawan hukum. Itu perampasan aset tuh. Yeah. Kalau pembuktian terbalik itu adalah bahwa kalau ada orang profilnya kayak saya nih anggota DPR, ya kan kita jelas nih gaji kita sekian, terus ada tunjangan macam-macam, honor dan lain sebagainya, dan kita kan nggak boleh nyambi, ya kan nggak boleh nyambi, nggak boleh buka, nggak boleh pengacara kan nggak boleh, jadi pembisnis nggak boleh, jadi kan udah jelas. Nah tapi ternyata dia ada penghasilan di luar itu, maka dia buktikan dulu. Kalau saya nggak tahu ya, Pak Eri, kalau kita baca dari pernyataan kawan-kawan DPR, ini masih di wilayahnya pemerintah. Iya. Belum masuk ke DPR. Jadi bagaimana DPR mau mempercepat? Ada juga kawan, sebenarnya bisa juga kalau DPR mau mempercepat, kan dia gunakan hak inisiatif dia. Bisa juga ya. Dibalik, banyak sekali, bahkan ya terbalik-balik sekarang ini. Yang seharusnya domain yang tidak boleh dari pemerintah, itu dibuat oleh DPR, sekarang diambil oleh pemerintah. Dibalik ya 5 tahun. Tentang mekanisme pembentukan undang-undang itu sangat paham betul. Apalagi setelah kita reformasi, maka kekuasaan membentuk undang-undang itu bukan ada di pemerintah. Kalau sebelum reformasi, kekuasaan itu pasal 5 ada di presiden. Setelah reformasi memang dibagi lembaga pembentuk undang-undang dan lembaga melaksanakan undang-undang. DPR itu memang lembaga pembentuk atau berkuasa lah untuk undang-undang, diganti pasal 20-nya. Tapi disertasi saya itu saya mempelajari, walaupun normanya itu kekuasaan itu tetap di pemerintah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel. Kita akan diskusi atau berdialog tepatnya dengan Pak Ketua Umum Partai Masumi, Bapak Dr. Ahmad Yani SHMH. Ini topik yang kita akan bahas menarik dan juga jadi heboh lagi ini karena lagi-lagi ini kaitannya dengan DPR dan korupsi gitu. Artinya DPR dan korupsi ini tidak pernah lepas, yaitu tentang RUU perampasan aset. Nah, yang akan bahas tentunya ahlinya di bidang hukum, yaitu Pak Ahmad Yani yang kebetulan juga mantan anggota Komisi 3 DPR RI. Jadi bagaimana soal RUU perampasan aset ini? Nah, kita akan dengar. Kira-kira gimana Pak Ahmad Yani? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kawan-kawan, saudara-saudaraku. Saya harus betul ini karena mereka kan nonton, Mbak Eri. Iya. Kadang nonton itu minta disapa. Iya, betul. Ya kan, Bang, kalau itu disapa dong kita. Nah, ini kita nyapa dulu dari Aceh, tapi nggak mungkin kita dari Aceh terus, kita itu kan nggak habis waktu kita kan. Kita sapa aja dari Aceh sampai ke Papua. Papua sekarang udah jadi 4 provinsi. Kawan-kawan Papua Tengah, di sana ada Pak Ishak dan lain sebagainya. Terus di Amerika. Dan kemarin minta maaf itu dia, Pak Eri. Iya, Chris, ya. Dia kena pagi-pagi sekali ada kegiatan sehingga dia kirim tulisan ya. Iya, ada itunya. Ya, kita bacakan. Terus Tata di New York, terus ada yang di Leiden, terus ada di Swedia ya, Eropa, ya kawan. Ada di Swedia. Ya di Belanda waktu itu saya ketemu udah makan kawan waktu saya ke Belanda. Iya, ya. Terus yang belum ini yang mengundang kita itu yang dari Australia. Australia New Zealand tuh ngundang tuh. Iya. Beberapa waktu yang lalu waktu Bang Said Didu sana diundang juga oleh kawan-kawan itu. Mereka tuh rindu sebenarnya dengan kita-kita di Indonesia ini. Tapi obat kerinduan mereka itu senang kalau kita buat konten-konten seperti ini. Mereka pasti tonton itu seperti itu. Ya ada juga masukan-masukan mereka seperti itu. Jangan terlalu panjang. Ya, seperti itu. Karena ada juga tema kita itu panjang sekali, tapi itu saya bilang itu memang tema untuk kuliah. Tema untuk kuliah kan harus panjang deh. Yang kemarin mosi integral ya, yang dilakukan oleh saudara kita Mas Joko itu ada feedback dari mereka juga. Nah ini kembali lagi Mas Adi tentang RUU perampasan aset. Saya itu lama dibalik ya 5 tahun tentang mekanisme pembentukan undang-undang itu sangat paham betul. Apalagi setelah kita reformasi, maka kekuasaan membentuk undang-undang itu bukan ada di pemerintah.
Kalau sebelum reformasi, kekuasaan itu pasal 5 ada di presiden. Iya. Setelah reformasi memang dibagi lembaga pembentuk undang-undang dan lembaga melaksanakan undang-undang. DPR itu memang lembaga pembentuk atau berkuasa lah untuk undang-undang, diganti pasal 20-nya. Tapi disertasi saya itu saya mempelajari, walaupun normanya itu kekuasaan itu tetap di pemerintah. Inisiatif Semua bahwa mutlak tentang undang-undang itu bukan ada di DPR. Mutlak itu ada di pemerintah. Jadi kalau pemerintah itu tidak setuju dengan titik koma saja, itu nggak akan pernah jadi undang-undang itu. Tidak hanya itu, padahal kalau baca ya, ini sebelum kita masuk ke RUU perampasan aset ini, kalau kita baca itu sesungguhnya pemerintah terlibat itu dalam pembahasan. Kan RUU itu dibahas bersama-sama dan disahkan bersama, bukan dalam semua tahapan. Nah kalau sekarang ini masih dalam semua tahapan ikut pemerintah itu. Dalam prolegnas yang menentukan itu program legislasi nasional. Maka sering saya tanya, kalau nggak ada di program legislasi nasional, boleh nggak ada rancangan undang-undang dibentuk dalam keadaan mendesak? Boleh. Kan boleh seharusnya, tapi itu terhambat. Beda dengan Amerika, kita ini agak setengah-setengah contohnya, ya kan? Kalau di Amerika itu, undang-undang itu memang inisiatif anggota, walaupun pemerintah mereka juga punya hak juga, tapi mengusulkan melalui praksi-praksi yang ada atau melalui partai yang ada. Tidak ada langsung seperti itu. Maka disebut kita enggak kan harus ada usul inisiatif. Nah, usul inisiatif pemerintah dan usul inisiatif DPR untuk membuktikan bahwa ini lebih bahwa undang-undang itu berjalan, konstitusi berjalan, maka lebih dibanyakkan itu bukan segi kualitasnya, kuantitasnya. Jadi kalau prolegnas itu 50, maka 26 DPR, 24 dari pemerintah. Nah, kalau usulnya itu dari DPR, maka pemerintah buat yang namanya daftar inventarisasi masalah DIM. Kalau dari pemerintah, maka DPR, fraksi-fraksi membuat DIM, itu mekanismenya itu seperti itu. Nah, jadi kalau nggak segampang apa yang orang DPR kayak gini-gini kok lambat, nggak ada problem di tata cara pembentukan undang-undang itu di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 yang sekali dirubah itu. Tapi kalau kita baca di situ ada informasi terbaru, pemerintah juga lambat ya walaupun ada inisiatif. Kalau saya nggak tahu ya, Pak Eri, kalau kita baca dari pernyataan kawan-kawan DPR, ini masih di wilayahnya pemerintah. Iya. Belum masuk ke DPR. Jadi bagaimana DPR mau mempercepat? Ada juga kawan, sebenarnya bisa juga kalau DPR mau mempercepat, kan dia gunakan hak inisiatif dia. Bisa juga ya. Dibalik banyak sekali, bahkan ya terbalik-balik sekarang ini. Yang seharusnya domain yang tidak boleh dari pemerintah itu dibuat oleh DPR, sekarang diambil oleh pemerintah. Saya nggak tahu juga kenapa alasan kawan-kawan itu. Kalau kita komisi balik dulu, nggak bisa. Kalau domainnya DPR, tetap itu wajib DPR aja. Apa contoh undang-undang partai politik? Undang-undang partai politik nggak boleh inisiatif dari pemerintah, karena itu nanti takut mempengaruhi kan kehadiran partai politik. Maka itu DPR. Undang-undang pemilu itu dari DPR. Itu zaman saya. Sekarang kan semua dari pemerintah. Jadi kalau semuanya dari pemerintah, nanti DPR kerjanya apa gitu kan? Membahas saja. Nah jadi itu. Nah nanti kita berikutnya lah bagaimana mekanisme tentang pembentukan undang-undang itu. Sekarang kan isu kita tentang RUU perampasan aset. Sebenarnya RUU perampasan aset ini kalau kita merujuk banyak sekali yang bisa dicantelkan seperti itu. Bahkan kita sudah ada kerjasama juga, kita sudah meratifikasi loh MLA itu. Itu kan untuk merampas aset juga yang dibawa oleh penjahat koruptor yang keluar negeri itu. Itu kan melalui ada kerjasama dengan negara-negara lain, kita bisa menggunakan MLA itu, MLA itu mutual legal asistensi, jadi saling terbantuan itu. Nah itu kita udah berjalan tapi nggak digunakan. Itulah Pak Jokowi yang pada waktu itu pernah menyatakan bahwa pemerintah data uang kita di luar negeri sekian, di kantong saya sekian kan. Cuman sekarangnya di kantongnya nggak pernah keluar gitu loh. Bener di kantongnya saya ada juga di kantongnya gitu. Nah itu, kembali lagi ke undang-undang perampasan aset ini belum masuk ke DPR. Artinya masih di tingkat pemerintah. Nah siapa yang leading sektornya? Seharusnya ini ada perampasan aset ini di bidang ekonomi, maka seharusnya menjadi leading sektornya ini adalah di Kementerian Ekonomi.
Satu di antaranya PPATK. PPATK kan organnya negara. Kan ini hubungannya. Di situ harusnya menjadi leading sektornya itu PPATK dengan Kejaksaan Agung. Nah, ini saya nggak tahu apakah di antara pemerintah ini belum selesai atau udah selesai. Jadi isu tentang perampasan aset ini menjadi penting menurut saya. Itu yang menurut saya untuk membuat efek jerah yang topik kita tadi. Tidak hanya memenjarakan orang dan menghukum orang mati. Orang kalau sudah dirampas asetnya, tapi ini banyak orang berkeberatan. Kenapa ini? Kan itu waktu Pak Mahfud menyampaikan, saya nyangka pada waktu itu itu pemerintah sudah memasukkan ya, baik draft NA-nya, naskah akademiknya. Biasanya kan kalau dari pemerintah dia satu paket itu ada NA, naskah akademiknya, maupun draft RUU-nya. Itu harus ada itu. Nah, ternyata dari kawan-kawan DPR belum masuk. Sehingga kemarin kan ada yang menurut saya agak kurang pas saja. Pas Pak Mahfud menyampaikan, terus langsung direspon oleh Ketua Komisi 3 kan, Bambang Pacul. Wah, itu harus lobbynya bukan dengan saya dong. Lobby ketua umum itu nggak pas. Karena yang bekerja itu bukan ketua umum partai, bukan partai. Yang bekerja itu DPR. Faktanya memang DPR atau fraksi itu ada representasinya dari partai. Iya, tapi tidak boleh itu. Nggak ada hubungannya dengan partai secara langsung. Jadi kalau harus izin ketua umum partai, nggak ada ketentuan itu. Atau harus kalau lobby ya boleh, tapi nggak perlu diucapkan. Lobby itu kan nggak perlu diucapkan. Nah, menunjukkan kita lihat kenapa kok ada apa ya resistensinya cukup tinggi ya, agak nolak itu jadi persoalan juga. Padahal pemerintah belum ngirim. Padahal belum, ya kan. Seharusnya kalau diplomatis, ya siap kami, tolong segera. Nah, gitu kan. Kirim pemerintah kan kayak gitu loh. Bukannya langsung menolak gitu. Ya, ternyata kalau dibaca di sini pemerintah ini ada 3 pihak yang sudah selesai memberikan persetujuan itu Menko Polhukam, kemudian Menteri Kemenkumham, kemudian Ketua PPATK. Sama Jaksa Agung, Mbak, pasti. Tiga lagi belum ngasih persetujuan. Menteri Keuangan Sri Mulyani, Jaksa Agung, sama Jenderal Polisi Listio. Berarti ini belum clear di tingkat pemerintah. Ya. Sering. Kita rapat dulu kayak gitu. Saya kan sering rapat juga itu. Jadi ada hal-hal tertentu antar pemerintah pun ribut di rapat kita. Betul. Sering. Kita bilang udah selesaikan dulu di tingkat pemerintah gitu loh. Nah, tapi memang ini kan ada 2 ya. Dulu menjadi menjadi leading sektor dulu. Seluruhnya itu adalah Menteri Hukum dan HAM. Betul. Nah, tapi sejak perubahan Undang-Undang Dasar tidak lagi Menteri Hukum dan HAM. Seperti itu. Tapi Menteri Hukum dan HAM selalu dilibatkan di dalam pokja mereka. Makanya sekarang kan tergantung temanya. Kalau korupsi, biasanya KPK diikutsertakan. Karena KPK punya kepentingan. Nah, sekarang ini kenapa KPK nggak diikutsertakan? Kita biasa kok waktu bahas undang-undang tentang pencucian uang, KPK hadir itu. Karena dia nanti akan melaksanakan itu, undang-undang itu. Supaya dia memahami betul hakikat secara filosofi kenapa undang-undang itu muncul. Original intentnya dan lain sebagainya. Terus rasio legisnya kenapa undang-undang harus dipahami. Asbabun nuzulnya lah ya. Ya, asbabun nuzulnya. Nah, jadi kembali lagi kita setuju Pak Eri, undang-undang perampasan aset ini sama juga dengan aset recovery. Iya kan? Aset recovery, nah tinggal 2 aja kalau memang sungguh-sungguh. Kalau pemerintah memang sungguh-sungguh, dia segera dong selesaikan. Ini kan tinggal teknis saja. Presiden bisa pimpin, atau wakil presiden bisa pimpin, atau Menko, kan Pak Mahfud kan Menko. Dia pimpin nih, kumpulkan ini. Yang mana mereka yang kurang setuju. Ini kan bisa diselesaikan dalam waktu 1 minggu. Harusnya gitu ya. Bisa selesai minggu, mereka serahkan naskah akademiknya ke DPR. Kalau memang niatnya itu, kecuali ini hanya untuk dijadikan semacam apa? Pencitraan lah. Gitu. Pencitraan. Bahkan kan Presiden Jokowi menyatakan dia minta segera. Loh, kalau dia minta segera kan dia bisa panggil. Iya betul. Presiden kan bisa panggil. Kan Jokowi menyatakan harus segera ya, ada di berita ya. Nggak ada di berita seperti itu. Ya kan Jokowi. Presiden kan bisa panggil, bisa panggil Pak Menko. Kenapa ini belum jadi ini? Apa yang menjadi hambat? Dan dia bisa panggil semuanya itu. Tapi terlepas dari soal ini, yang bagus itu sebetulnya perampasan aset atau pembuktian terbalik sih? Beda. Oh beda ya? Beda. Kalau perampasan aset itu ada aset-aset, ya kan, tanpa harus melalui putusan
pengadilan, ya kan. Terus yang diputuskan udah langsung dilakukan perampasan. Diduga aset-aset yang didapat dengan tindakan yang melanggar melawan hukum. Itu perampasan aset tuh. Ya. Kalau pembuktian terbalik itu adalah bahwa kalau ada orang profilnya, kayak saya nih, anggota DPR, ya kan. Kan kita jelas nih gaji kita sekian. Terus ada tunjangan macam-macam, honor dan lain sebagainya. Dan kita kan nggak boleh nyambi. Ya kan nggak boleh nyambi. Nggak boleh buka. Nggak boleh pengacara kan nggak boleh. Jadi pembisnis nggak boleh. Jadi kan udah jelas. Nah tapi ternyata dia ada penghasilan di luar itu, maka dia buktikan dulu. Kan ada atau kelipatan di laporan harta kekayaan. Ternyata ada lompatan hartanya, dia buktiin. Jadi yang membuktikan itu bukan lagi jaksa. Kan dalil umum selama ini siapa yang mendakwakan, maka dia membuktikan. Itu udah umum itu. Nah, karena jaksa mendalilkan orang ini korupsi atau orang ini melakukan tindak pidana pencucian, maka jaksa harus membuktikan. Nah, sekarang nggak terbalik. Bahwa kamu korupsi 100 miliar. Itu contoh. Jadi 100 miliar itu bukan lagi jaksa harus membuktikan, tapi orang yang disangkakan oleh dakwa. Enggak, saya nggak korupsi 100 miliar. Harta saya ini saya dapatkan legal sah. Dari ini. Nah itu maksudnya pembuktian terbalik. Dua hal yang berbeda, tapi saling berhubungan Pak Ahmad Heri. Saling berhubungan. Perampasan aset, ujungnya pembuktian terbalik. Kalau dia tidak dapat membuktikan bahwa asetnya itu didapat secara legal dan sah, maka itulah yang dirampas. Oke, itu menarik. Artinya dua-duanya lah. Iya harus. Berbarengan. Harusnya memang dalam satu paket nanti itu. Jadi jangan bisa dilepas. Terus RUU perampasan aset melepaskan dalam pembuktian terbalik, seharusnya digabung. Betul. Terima kasih nih Pak Ahmad Yani, udah banyak sekali masukan dan informasi pelajaran tentang perampasan aset dan pembuktian terbalik. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, kita diskusikan dan kita bicarakan ini bermanfaat bagi para pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel. Terima kasih. Semoga kita bisa ketemu lagi nanti untuk tema dan topik yang berbeda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.